السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas oleh Syekh Sa'di, yaitu Taisir Al-Karim Ar-Rahman, sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un." Apakah selain agama Allah yang mereka cari, padahal kepadanya lah aslama, berserah diri atau tunduk seluruh yang di langit dan yang di bumi, tau'an wa karha, dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya lah mereka akan dikembalikan. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya yang ringkas, ayatlubu talibuna wa yarghabu ar-raghibuna fi ghairi dinillah. Apakah mereka mencari dan menginginkan selain agama Allah? Afa ghaira dinillah yabghun, ayatlubu talibun adalah, atau apakah orang-orang mencari, wa yarghabu ar-raghibun, atau orang-orang menginginkan selain agama Allah? La yusinu hada wa la yaliq, tidak pantas dan tidak baik. La yuhsin tidak bagus, tidak baik. La yaliq tidak layak. Subhanallah. Bahasa Indonesia layak ternyata dari bahasa Arab, dari kata yaliq. Li'annahu la ahsana dinan min dinillah, karena memang tidak ada agama yang lebih baik daripada agama Allah. Enggak ada din yang lebih bagus daripada dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam.
Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Yang kepadanya lah, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Taw'an wa karha, dengan taat ataupun dengan sukarela. Apa maknanya aslama? Kata Syekh Sa'di, ay al-khalqu kulluhum munqaduna bitaskhirihi mustaslimuna lahu taw'an wa ikhtiyara. Bahwa mereka seluruh makhluk-makhluk munqadun, terikat. Dari kata qaid, inqada yanqad, munqadun. Bitaskhirihi, dengan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustaslimun, mereka semua tunduk. Apakah tau'an wa ikhtiyaran? Apakah karena dia memang taat, tunduk dengan ikhtiar, dengan keinginannya sendiri? Siapa yang taatnya dengan sukarela, dengan keinginannya sendiri? Kaum mukminun. Humul mu'minun al-muslimun, yaitu kaum mukminin, kaum muslimin, al-munqaduna li'ibadati rabbihim. Mereka semua terikat dengan peribadatan kepada Rabb mereka, dengan sukarela, dengan ikhlasan. Tetapi ada pula yang terikat dengan pengaturan Allah, tapi karena terpaksa. Wa huwa karih, dalam keadaan dia tidak suka. Siapa itu? Seluruh makhluk-makhluk. Hatta al-kafirun, hingga orang-orang kafir sekalipun, semuanya tidak akan lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaysa kadzalik? Ini pengaturan takdir. Mereka semua enggak akan bisa lepas dari apa yang Allah sudah aturkan pada mereka, dari apa yang Allah sudah takdirkan pada mereka. Mau tidak mau, pasti akan terikat dengan apa yang Allah kehendaki secara takdir. Walaupun mereka tidak mau, kerhan, tetap terjadi apa yang Allah kehendaki. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Yani liqada'ihi wa qadarihi. Yakni mereka tunduk pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, la khuruja lahum anhu. Mereka tidak lepas dan tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam tina'a lahum minhu, dan tidak mungkin mereka bisa menghalangi, tidak mungkin mereka bisa menolak. Wa ilaihi marja'ul khalaiq kulluha, dan kepada Allah lah kembalinya seluruh makhluk-makhluk, tidak terkecuali. Fayakum bainahum wa yujazihim, Allah akan hukumi mereka, Allah akan beri pahala pada mereka, Allah akan balas mereka sesuai dengan amalan mereka. Bihukmihi, dengan hukumnya. Ad-dair bainal fadli wal adli, dengan hukumnya yang beredar pada dua poros, bainal fadli wal adli, tidak akan keluar dari sini. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumi dengan kebaikan karena fadilahnya. Kalau menghukumi dengan kejelekan karena keadilannya. Allah tidak zalim. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma zalamahumullah walakin kanu humuz zalimun. Allah tidak mendolimi mereka, tapi mereka sendiri yang mendolimi diri-diri mereka. Mereka lah yang yadlimun, anfusahum yadlimun. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di
bahwa seluruh manusia tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum mukminin, orang beriman, tunduk pada aturan Allah dengan ikhlas, dengan sukarela. Adapun orang kafir, tunduk dengan takdir-takdir Allah walaupun terpaksa. Tidak akan bisa lepas. Ikhwani fiddin a'azakumullah, demikian apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Adapun Ibnu Katsir membawakan beberapa pendapat atau tafsir yang lain dengan membawakan riwayat-riwayat makna walahu aslama man fis samawati wa man fil ardi taw'an wa karha, padahal telah tunduk kepada Allah yang di langit dan yang di bumi secara sukarela ataupun terpaksa. Disebutkan dari Atha ibn Abi Rabah, disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhrajahu Tabrani. Adapun yang di langit adalah para malaikat. Adapun yang di bumi, maka semua yang lahir dalam keadaan Islam, mau tidak mau, karena lahir sudah muslimin. Wa amma karhan, adapun yang terpaksa, faman ata bihi min sabayal umam, adalah dari budak-budak yang dibawa dari peperangan, yang dipegang oleh kaum muslimin dengan rantai-rantai dan belenggu-belenggu, yang akhirnya terpaksa mereka tunduk pada syariat Islam. Wa amma man fil ardi, maka yang di bumi ada yang tau'an, ada yang karha. Yang tau'an al-mu'minun, yang karha adalah sabayal umam, budak-budak belian atau budak-budak tawanan perang yang dibawa dengan rantai dan belenggu-belenggu. Yuqaduna ila jannah wa hum karihun. Mereka digiring ke surga dalam keadaan mereka enggan. Ini riwayat Tabrani. Tetapi kata Ibnu Katsir, waqad warada fi sahih, telah diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Ajaba rabbuka atau ajiba rabbuka, Rabbmu merasa takjub, Rabbmu merasa terheran-heran terhadap kaum yaqaduna ila jannah fi salasil. Allah takjub kepada satu kaum yang digiring ke surga dengan rantai. Aneh kan? Seharusnya orang ke surga senang, gembira, sukarela, aku ingin surga. Tetapi ada beberapa kaum yang masuk surga karena digiring dengan rantai. Ayo, masuk. Siapa mereka? Kaum muslimin yang sholat harus dipukul oleh ibunya, oleh bapaknya. Diancam oleh gurunya, dihukum kalau meninggalkan sholat. Padahal sudah dewasa, digiring ke surga dengan belenggu-belenggu. Ajiba rabbuka min qaumin yaqaduna ila al-jannah fi salasil. Ajiba rabbuka, Rabbmu ta'jub kepada satu kaum yang digiring ke surga dengan rantai-rantai. Wa sayati lahu syahidun min wajhin akhar, dan nanti akan datang bukti-bukti pendukung hadis ini pada pembahasan lain. Ikhwani fillah azakumullah. Tetapi makna yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Sa'di adalah yang lebih rajih, bahwa makna aslama man fis samawati wa man fil ardi taw'an wa karha adalah mereka-mereka seluruh makhluk tunduk pada takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa lepas. Baik, kalau yang seperti tadi ada makna lahu wajhun, ada sisi kebenaran dalam riwayat-riwayat tadi, tetapi tidak mesti. Mengapa tidak mesti? Ada mereka yang terpaksa hatinya tidak ikhlas alias nifaq, tidak bisa mendapatkan jannah.
Karena syarat diterimanya amalan adalah keikhlasan. Jangan terpaksa. Barakallahu fikum. Yang kedua, kesesuaian dengan sunnah. Sehingga yang rajih, yang sahih adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di. Dan Syekh Sa'di rahimahullah sudah meringkaskan untuk kalian yang paling rajih. Sehingga saya bawakan tadi pendapatan sekedar tambahan pengetahuan bahwasanya ada pendapat yang seperti itu. Ibnu Katsir sendiri berkata, setelah membawakan riwayat-riwayat yang tadi, beliau berkata, walakinal awwal atau ma'nal awwal lil ayati aqwa. Tetapi pendapat yang pertama terhadap ayat itu lebih kuat, yaitu tunduk dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ini maknanya maka mencakup seluruh makhluk. Malaikat, manusia, jin dan seluruh makhluk. Dan juga yang kafir maupun yang muslim tidak akan bisa lepas dari takdir Allah. Berarti mereka semua aslama. Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat lain bahwa matahari dan bulan dan semua benda-benda langit beredar di porosnya, mentaati perintah Allah, tau'an wa karha. Dan Allah panggil juga i'tiya tau'an au karha. Datanglah dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Karena perintahnya perintah takdir. Maka enggak akan ada yang bisa menolaknya. Mau tidak mau. Ridho tidak ridho. Suka tidak suka. Mesti terjadi apa yang Allah kehendaki. Maka apa yang Allah takdirkan, kita katakan qadarullah. Wa ma syaa fa'al. Qadarullah itu takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau itu baik, kamu ridho, syukurilah. Kalau ternyata itu musibah yang menyakitkan, kamu tidak suka, sabarilah. Karena itu adalah qadarullah, takdir Allah. Wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa qala subhanahu wa ta'ala. Berarti mana ayat tadi adalah apakah kalian mencari agama lain selain agama Allah, padahal kepada Allah lah seluruh makhluk-makhluk ini terikat dengan takdirnya. Padahal kepada Allah lah seluruh makhluk yang di langit maupun yang di bumi munqadun, semuanya dalam keadaan terikat, tunduk, tidak bisa lepas dari ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa cari agamanya lain? Bukan agama Allah yang mengatur seluruh makhluk dan makhluk tidak bisa menolaknya. Itu makna ayat. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ayat yang mirip seperti ini ada dalam surat Al-Baqarah dan sudah dibahas. Walhamdulillahirabbil alamin. Sehingga Syekh Sa'di pun berkata, taqaddama nadhiru hadhil ayah fi surat Al-Baqarah. Sudah lewat ayat yang mirip dengan ini dalam surat Al-Baqarah. Maka kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau lupa, maka kita terangkan secara ringkas bahwa Allah memerintahkan untuk beriman kepada Allah dan kepada apa yang pernah diturunkan pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Ishaq dan Yaqub wa asbat utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim. Apa makna beriman kepada kitab yang diturunkan pada mereka dan kepada agama yang Allah turunkan pada mereka? Maknanya beriman bahwa mereka benar-benar nabi dan benar-benar mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya beriman pada mereka. Adapun yang terakhir Nabi Muhammad SAW, maka kita beriman dan kita memegang syariatnya, karena syariat Nabi Muhammad SAW membatalkan syariat-syariat sebelumnya. Ini sekedar mengingatkan apa yang sudah lewat. Baik. Adapun ayat berikutnya kata Allah, wa man yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima.
Dan kelak di akhirat dia menjadi orang-orang yang merugi. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, "Aiman yadinu lillahi bighairi dinil Islam." Yani siapa yang beragama untuk Allah tetapi bukan dengan agama Islam. Siapa yang beragama katanya untuk Allah, untuk Tuhan Allah, tetapi tidak pakai Quran. Tidak pakai agama Islam. Pakai syariat yang mereka ambil dari syariat Nabi Musa atau Nabi Isa. Fala yuqbala minhu. Enggak akan diterima. Sehingga beberapa sahabat ketika membawa lembaran-lembaran dari Yahudi atau dari agama-agama lain, Rasulullah marah. Amutahawwikuna ya Ibn al-Khattab. Apa engkau lancang sembarangan ya Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Sungguh demi Allah, kalau Musa masih hidup sekarang ini, nggak ada pilihan lain bagi dia kecuali mengikuti aku. Paham yang dimaksud? Bahwa agama sekarang, agama terakhir ini, untuk umat terakhir ini adalah Islam. Sehingga jangankan kamu, nabinya kalau masih hidup harus ikut Rasulullah SAW. Maka tidak bisa beragama dengan agama selain agama Islam di umat terakhir ini. Di zaman Nabi Musa ada orang-orang saleh pengikut Nabi Musa, ada orang-orang Nasrani yang masih mukminin. Ada orang-orang Yahudi yang masih mukminin. Di zaman Nabi Isa juga demikian. Ada orang-orang salehnya, ada orang-orang mukmin yang masih beriman pada Allah dan nabinya ila akhir. Tetapi ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka seluruh alam ketika diutus Rasulullah SAW, khatamun nabiyyin, penutup para nabi, la nabiyya ba'dah, enggak ada nabi setelahnya. Maka mereka seluruh manusia yang hidup saat itu harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang tidak beriman pada Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Yang tadinya mukmin kepada Allah dan Nabi Musa, begitu datang Nabi Muhammad tidak beriman, maka dia jadi kafir. Siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada Nabi Isa, ketika datang Nabi Muhammad SAW kemudian menolak, maka dia jadi kafir. Apa kata Allah? Laqad kafara alladziina qalu anna Allaha thalithu tsalatsa. Ikhwan ibn a'azzallah, telah kafir kata Allah orang yang menyatakan bahwa Allah itu tiga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena nabi-nabi mereka sudah memerintahkan bahwa nanti akan datang nabi setelahku, seperti ucapan Nabi Isa alaihissalam, min ba'di ismuhu Ahmad. Maka ikutilah nabi setelahku. Maka siapa yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak mengikuti Nabi Isa, tidak mengikuti Nabi Musa alaihi wassalam. Maka itulah makna wa man yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amaluhu mardudun ghairu maqbul, maka amalannya ditolak dan tidak diterima. Lianna dinal islami huwal mutadammin lil istislami lillah, karena agama Islam mengandung al-istislam. Al-istislam maknanya tunduk. Catat. Apa makna istislam? Tunduk. Tulis. Ikhlasan wa inqiyadan li rusulih. Makna Islam dari kata al-istislam yang artinya tunduk. Dengan sukarela. Terikat dengan agama yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan seluruh para rasul. Beriman bahwa mereka benar-benar rasul yang mendapatkan wahyu. Fama lam ya'ti bihil 'abdu lam ya'ti bisababin najah. Siapa
yang tidak mendatangkan hal ini, tidak beriman kepada nabi terakhir atau tidak beriman pada nabi-nabi sebelumnya, maka mereka tidak mendapatkan keselamatan atau tidak menjalani jalan selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wal fauza bi thawabih, dan tidak mendapatkan pahala. Wa kullu dinin siwahu fa batil. Seluruh agama lain selain Islam, maka itu agama batil. Agama kafir. Agama yang batil. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti ayat ini bantahan bagi mereka yang berkata semua agama sama. Tidak. Mohon maaf. Ya. Tidak sama. Ya. Agama Islam agama yang hak. Agama selain Islam agama yang batil. Wa madza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan, kekufuran. Kalau engkau mau berbicara toleransi, bukan seperti itu. Tetapi hendaklah kita melihat dan membedakan kafir yang harbi dengan kafir yang bukan harbi. Kafir yang muahad, kafir yang terikat perjanjian, kafir dhimmi, kafir di bawah kekuasaan seorang muslim, kafir, sekian banyak jenis kafir yang kita tidak mengapa untuk bermuamalah dengan mereka. Tidak memerangi mereka, tidak mendolimi mereka. Barakallahu fikum. Itu cukup. Sangat cukup. Mengapa harus mengorbankan agama dengan alasan yang tidak jelas? Agama kami sama dengan, astagfirullah. Agama mereka batil dari sekian banyak sisi. Sisi pertama yang sudah disebutkan tadi. Kalau benar-benar kalian mengikuti Nabi Musa berpesan, ikutilah Nabi setelahku. Kalau kalian mengikuti Nabi Isa juga berpesan, ikutilah Nabi setelahku. Disebut namanya, disebut ciri-cirinya, disebut tanda-tandanya, disebut lengkap. Saya yakin hati kecil mereka berkata benar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang paling ringannya. Yang lebih kafir yang menyatakan Allah memiliki anak. Yang lebih kafir yang menyatakan Uzair ibnullah dan Isa ibnullah. Yang lebih kafir yang menyatakan Allah salisu salasa. Allah itu satu dari tiga Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Kafir. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Ini nasihat agar seluruh manusia kembali pada Islam, agar mereka semua selamat dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Ayat ini pun barakallahu fikum berkait dengan perkara intern di tengah-tengah kaum muslimin. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, yang berarti tidak ada dalam ajaran Islam, berarti itu bid'ah muhdatsah dan ditolak. Maka Ibnu Katsir rahimahullah membawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu hadis yang ma'ruf, yang sering kita dengar, yaitu man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Sama atau tidak sama dengan ayat ini? Sama. Wa man yattaqi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima. Apa itu Islam? Syariat Islam. Maka siapa yang mencari peribadatan kepada Allah bukan dengan cara Islam, maka tidak diterima. Kamu ibadah dengan cara siapa? Pakai perayaan Natal. Loh, saya nggak merayakan Natal. Kamu tahu artinya Natal? Hari kelahiran. Itu Natal. Bahasa mereka. Maka mereka sudah memakai kata Natal. Kaum muslimin ditulis besar-besar dengan dihias disnatalis. Apa maknanya? Hari kelahiran. Ikhwani fillah azakumullah, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima.
Karena mencari syariat bukan syariat Allah. Mencari peribadatan bukan yang diajarkan oleh Allah. Mencari cara untuk taqarrub ila Allah bukan yang diajarkan dalam Quran wa sunnah. Sehingga kata Ibnu Katsir rahimahullah, kita bacakan ucapan Ibnu Katsir rahimahullah. Wa qala ta'ala wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu. Ai maknanya man salaka tariqan siwa ma syara'ahu Allah falan yuqbala minhu. Siapa yang menjalani cara yang tidak diajarkan oleh Allah, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka dia di akhirat akan menjadi orang yang rugi, sebagaimana diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih ucapan Ibnu Katsir. Fis sahih, fil hadis sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Abu Sa'id maula Bani Hashim qala haddatsana Abbad ibn Rashid qala haddatsana Al-Hasan qala haddatsana Abu Hurairah idzaka wa nahnu bil Madinah. Ketika itu kami di Madinah. Qala Rasulullah SAW taji'ul a'mal yaumil qiyamah. Akan didatangkan amalan-amalan pada hari kiamat. Datang salat. Berkata, ya Rabbi anas salah. Wahai Rabbku, akulah salat. Maka Allah katakan padanya, innaki ala khair. Engkau di atas kebaikan. Datang sadaqah. Berkata, ya Rabbi anas sadaqah. Fayaqulu innaka ala khair. Thumma taji'ul a'mal. Kemudian datang semua amalan. Dan Allah katakan innaka ala khair atau innaki ala khair. Thumma yaji'ul Islam. Kemudian datang Islam. Dan menyatakan ya Rabbi antas salam. Wa anal Islam. Engkau lah as-salam dan aku adalah Islam. Maka Allah katakan innaka ala khairin. Bikal yawma akhuduh. Denganmu aku akan menghukumi manusia. Atau aku akan memberi pada manusia. Denganmu artinya dengan ukuranmu. Islam sebagai patokannya. Qala Allahu fi kitabihi. Allah berfirman dalam kitabnya, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Maka setiap orang membawa sekian amalan dicocokkan dengan Islam. Adakah dalam Islam? Ada, diterima. Tidak ada, ditolak. Diajarkan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Diajarkan, maka makbul. Kalau tidak diajarkan, tidak diterima. Tafarrada bihi Ahmad. Riwayatnya Imam Ahmad menyendiri dengan riwayat tersebut. Qala Abu Abdurrahman Abdullah ibn al-Imam Ahmad Abbad ibn Rashid thiqah. Memang Abbad ibn Rashid thiqah. Tetapi Al-Hasan lam yasma' min Abi Hurairah. Maka terjadi keputusan rantai sanad. Sehingga hadis ini memiliki kelemahan. Ikhwani fillah azakumullah, hadis man amila amalan laisa alaihi amruna, ada beberapa lafaz-lafaz yang sahih. Disebutkan diantaranya man amila amalan, siapa yang beramal. Disebutkan pula man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan satu perkara yang tidak ada padanya, ini bukan daripadanya, ini bukan dari Islam, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ikhwani fid din a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti makna agama adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasul haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Kata Allah selanjutnya, bagaimana Allah akan berikan petunjuk, bagaimana Allah akan memberikan hidayah pada satu kaum yang kafir setelah iman mereka. Sudah beriman, kufur, meninggalkan agama Islam, meninggalkan syariat Islam, memilih syariat lain. Bagaimana mungkin Allah akan berikan petunjuk pada orang-orang seperti ini? Wa syahidu anna ar-rasula haqqun, padahal mereka mempersaksikan bahwa Rasulullah benar-benar hak. Wa ja'ahumul bayyinat, padahal telah datang kepada mereka al-bayyinat. Al-bayyinat, penjelasan-penjelasan. Bayyin,
yang gamblang, yang terang benderang. Sudah datang pada mereka ilmunya. Sudah datang pada mereka dalilnya. Sudah datang pada mereka bayinat. Bukan orang bodoh. Alim. Pernah belajar sampai mendapatkan gelar. Dari LC naik sampai MA. Dari MA naik lagi sampai doktor. Sampai kemudian digelari profesor. Kok bisa menyatakan semua agama sama? Sama-sama baiknya. Kok bisa mengucapkan kalimat-kalimat kufur? Kaifa yahdillah qauman? Bagaimana mungkin Allah akan memberikan hidayah pada orang yang dalam keadaan tadinya dia beriman, kemudian dia selisihi sendiri. Padahal dia percaya kepada Rasulullah. Padahal dia kenal Nabiullah. Padahal mereka tahu dalil-dalil. Ja'ahumul bayyinat. Datang pada mereka bayyinat. Mereka bukan tidak tahu. Tahu. Tapi kenapa menyelisihi ayat ini? Ayat Allah SWT yang menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Wallahu taala a'lam. Apa yang menyeret mereka untuk menyelisihi apa yang sudah mereka yakini? Apakah kedudukan, popularitas, atau dunia? Wallahu taala a'lam. Apa yang ada di hati-hati mereka? Na'udzubillahi min dzalik. Wa nasallu taufiq wassalama wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.